Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini sesuai dengan pembacaan Alkitab kita. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Ayub 34. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 4. Sekali lagi, Ayub 34 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Maka berbicaralah Elihu, dengarkanlah perkataanku, kamu orang-orang yang mempunyai hikmat. Berilah telinga kepadaku, kamu orang-orang yang berakal budi. Karena telinga itu menguji kata-kata seperti langit-langit mencecap makanan. Biarlah kita memutuskan bagi kita sendiri apa yang adil, menentukan bersama-sama apa yang baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada hari ini berjudul Sampaikan Kebenaran. Puji Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan hari ini bersama-sama dan kita akan terima pesan dan berkat Tuhan dari renungan 79 kita hari ini. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Ya, tokoh utama di dalam pasal ini adalah Elihu. Nama lengkapnya adalah Elihu bin Barakel, orang Bus dari kaum Ram. Di dalam Ayub 32 ayat 4 di sana dikatakan bahwa Elihu ini adalah seorang yang lebih muda dari Ayub dan juga ketiga orang sahabatnya yang lain. Nah, apa yang dibahas atau disampaikan oleh Elihu di dalam pasal ini? Ya, di sini Elihu menyampaikan sanggahan atau membantah pendapat kuat dari Ayub yang merasa dirinya benar dan menyatakan bahwa Allah tidak adil. Nah, kemudian di sini Elihu hadir menegaskan kepada Ayub tentang kedaulatan Allah, keadilan Allah yang tidak terbantahkan, dan kemampuan Allah untuk melihat dan menghukum segala kejahatan. Jadi kemudian ayat-ayat ini disampaikan oleh Elihu. Kemudian mengapa Elihu menyampaikan hal-hal ini, sanggahan-sanggahan ini? Kenapa Elihu membantah setiap hal-hal yang sudah disampaikan Ayub dan sahabat-sahabatnya? Di sini karena Elihu merasa terdorong harus berbicara. Karena Elihu tahu, Elihu melihat bagaimana Ayub dan sahabat-sahabatnya ini memiliki pemahaman yang kurang tepat tentang Allah. Dan juga kurang tepat tentang mereka masing-masing, ya, saling pendapat yang mereka berikan satu dengan yang lainnya juga tidak tepat. Oleh sebab itu Elihu ingin menjelaskan, Elihu ingin menunjukkan bagaimana Allah itu adil, Allah itu berkuasa dan mengawasi setiap jalan manusia, dan tentunya ada nasihat-nasihat yang lainnya. Nah, di sini interpretasinya Bapak Ibu, apa yang dapat kita pelajari dari perkataan-perkataan Elihu ini? Yang kita akan pelajari bersama-sama yaitu sesuai dengan judul renungan kita hari ini, sampaikan kebenaran. Sampaikan apa yang benar. Nah, seperti apa kita menyampaikan kebenaran itu? Yang pertama, kita menyampaikan kebenaran yaitu dengan kita menjelaskan tentang Allah. Kita melihat mulai dari ayat 10 sampai ayat yang ke-12 di dalam Ayub 34 tadi, di sana berkata, oleh sebab itu kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku, jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang. Malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Sungguh Allah tidak berlaku curang, yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Nah, ini yang disampaikan oleh Elihu, yang dijelaskan oleh Elihu tentang seperti apa Allah itu, apa kuasanya dan apa kedaulatannya. Dan memang semua tentang Allah yang dijelaskan oleh Elihu tadi adalah benar adanya, ya. Kita perlu meneladani apa yang dilakukan oleh Elihu ini Bapak Ibu. Kita juga harus menjadi pribadi-pribadi yang kemudian menjelaskan tentang Allah. Baik itu kepada keluarga kita, teman atau rekan kita, atau orang-orang lain di sekitar kita. Sampaikan kekuasaan Allah, sampaikan tentang mujizat-mujizat Allah, sampaikan ajakan-ajakan untuk bersekutu dengan Allah, atau bahkan nasihat, serta teguran-teguran yang sesuai dengan firman Allah yang tujuannya membangun dan menguatkan.
Hal ini kemudian dapat menjadi juga sarana bagi kita untuk menginjil Bapak Ibu, untuk mengabarkan kabar baik tentang Allah kepada banyak orang. Saya bacakan ayat di dalam Mazmur 71 ayat 15. Di sana firman Tuhan berkata, mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Ya, ini adalah Mazmur dari Daud, namun kemudian kita juga melihat di sana di dalamnya ada satu harapan dan ada satu tekad bagaimana dia ini ingin mulutnya itu digunakan untuk menceritakan, menjelaskan tentang keadilan Tuhan, tentang keselamatan dari Tuhan, semua hal tentang Tuhan. Dan kita pun rindu menjadi pribadi-pribadi yang juga demikian, menceritakan atau menjelaskan tentang Allah kepada orang lain juga merupakan cara kita untuk bersyukur, ya, untuk berterima kasih atas setiap kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Jadi kita seperti memberikan testimoni Bapak Ibu, ya, atau memberikan sebuah kesaksian, ya, memberikan sebuah bukti bagaimana benar-benar Allah itu baik, Allah itu berkuasa. Saat kita menceritakannya, menjelaskannya tentang Allah bagi banyak orang. Kemudian hal yang kedua, seperti apa kita menyampaikan kebenaran itu? Selain kita menjelaskan tentang Allah, kita juga harus luruskan yang keliru, meluruskan yang kurang tepat. Jika ada sesuatu yang kurang tepat atau bahkan benar-benar salah, entah itu pendapat atau pemahaman orang lain, atau pandangan, anggapan, dan dugaan-dugaan orang lain, atau pengajaran kah, atau perkataan dan lain sebagainya, dan jika kita tahu apa yang benar, kita tahu apa yang disampaikan itu salah, dan kita tahu apa yang benar, apalagi yang sesuai dengan firman Tuhan, maka kita harus meluruskan apa yang keliru tersebut. Kita harus menegakkan kebenaran, kita harus sampaikan apa yang benar, membenarkan apa yang salah. Tentunya sesuai dengan firman Tuhan, bukan dengan anggapan atau pikiran kita sendiri. Karena kalau anggapan dan pikiran kita sendiri itu juga bisa salah. Tapi kalau sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, apalagi itu pasti akan benar dan tepat. Ya, ada nasihat Rasul Paulus bagi Timotius mengenai hal ini juga Bapak Ibu, yang terdapat di dalam kitab 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Firman Tuhan di sana berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, hal ini juga dilakukan Elihu di dalam pasal ini Bapak Ibu. Di sini kita melihat bagaimana Elihu berusaha menjelaskan dan meluruskan kepada Ayub dan sahabat-sahabatnya tentang hal-hal yang keliru dari pendapat dan pandangan mereka. Baik pandangan mengenai satu sama lain ataupun pandangan tentang Allah, yang mana Ayub mengatakan bahwa Allah tidak adil, ya, dan sebagainya. Semua itu diluruskan oleh Elihu, dijelaskan kembali bahwa seperti ini loh Allah. Jadi kalau ada yang keliru diperbaiki, lekas-lekas diberitahu supaya tidak selalu hidup di dalam kesalahan tersebut. Nah, ini tugas kita juga Bapak Ibu. Kita harus juga menjadi orang-orang yang sampaikan kebenaran, sampaikan tentang Kristus, jelaskan, dan juga kalau ada yang kurang tepat, ada yang keliru, kalau kita tahu apa yang benar, kita juga harus segera memperbaikinya, meluruskan, memberikan nasihat. Oh, seperti ini yang benar. Tentunya kita perlu hikmat Allah, kita perlu tuntunan Roh Kudus untuk dapat melakukannya. Dan kemudian aplikasinya Bapak Ibu, apa yang dapat kita lakukan untuk menyampaikan kebenaran ini, yaitu menjelaskan tentang Allah dan juga meluruskan yang keliru. Yang bisa kita lakukan adalah bersaksi, ya, tentang mujizat Tuhan, tentang penyertaan Tuhan, tentang apapun yang Tuhan gerakkan di dalam kita untuk kita saksikan, saksikan kepada banyak orang. Atau kita bisa ngobrol Bapak Ibu, kita juga bisa berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Di dalam komunikasi itu, di dalam obrolan itu, kita cantumkan tentang Allah. Kalau ada tanggapan dari orang lain ketika kita berbicara mungkin tidak tepat, kita bisa meluruskannya dan sebagainya. Kemudian melalui kita sampaikan firman Tuhan juga bisa Bapak Ibu. Dengan kita menyampaikan kebenaran dengan Tuhan, tentang Tuhan, itu juga akan menolong mereka untuk mengerti tentang Tuhan dan tahu apa yang benar. Kemudian melalui teguran, melalui nasihat yang kita berikan,
melewat kita mengingatkan orang lain, memberikan saran-saran, itu juga bisa menjadi cara kita menyampaikan kebenaran. Kemudian juga dengan teknologi zaman sekarang yang semakin maju, kita bisa menggunakan media sosial untuk saling menyampaikan kebenaran, saling menyampaikan firman Tuhan tentang Allah, atau juga mungkin ada di dalam apa yang dimasukkan ke dalam media sosial dari orang lain mungkin kurang tepat, kita juga bisa membenarkannya, bisa menasehatinya, atau memberikan informasi apa yang benar melalui media sosial tersebut. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk sampaikan kebenaran. Jadi ini pesan bagi kita semua, sampaikan kebenaran, jelaskan tentang Allah, dan juga luruskan apa yang keliru. Kita minta tuntunan Roh Kudus, pasti kita bisa melakukannya, sehingga hidup kita benar-benar akan berdampak bagi orang lain, sehingga nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Puji Tuhan. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya renungan firman Tuhan ini menjadi berkat, kekuatan, dan memberkati kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat nikmati hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami menyampaikan kebenaran. Kami mau menyampaikan, menjelaskan tentang Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan yang berikan kami hikmat untuk kami dapat meluruskan apa yang keliru, membenarkan apa yang kurang tepat, sehingga kami boleh hidup, kami boleh berdampak, dan kami mau terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Terima kasih ya Allah, sebab roh yang ada di dalam keluarga GPD El Shaddai Magelang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.